Indonesia, bengkel karoseri seringkali menjiplak desain bus dari perusahaan karoseri besar, misalnya saja bus dari karoseri Laksana yang sering ditiru oleh bengkel karoseri rumahan. Di satu sisi, bodi bus hasil tiruan ini bisa berbahaya karena aspek keselamatannya seringkali tidak sesuai standar. Contohnya saja kecelakaan PO Trans Putra Fajar yang terjadi di Subang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, diketahui bahwa bodi bus dimodifikasi tidak sesuai standar di salah satu bengkel karoseri. Terkait maraknya bengkel karoseri yang menjiplak desain busnya, Stefan Arman selaku Technical Director Laksana memberikan komentarnya. Menurutnya, Laksana sejauh ini tidak ingin mengambil jalur hukum terkait masalah tiruan produknya. Namun, ia meminta pihak yang berwenang untuk mengendalikan perizinan karoseri rumahan agar mereka mengikuti standar keamanan yang telah ditetapkan melalui undang-undang. Kami serahkan ke regulator untuk mengatur perizinan yang harus dimiliki oleh bengkel-bengkel tersebut ya. Karena memang untuk melakukan perubahan bentuk suatu kendaraan, terutama bus, harus memiliki beberapa izin khusus. Hal senada juga sempat diungkapkan oleh Alvin Arman selaku Commercial Director Laksana yang menyebutkan tidak perlu pusing jika produk mereka diproduksi. Ya kami ambil sisi positifnya aja lah, berarti kan produk kami bisa diterima. Tandanya sudah bagus berarti produk kami, ucap Alvin sambil di pabrik Laksana, Ungaran, Jawa Tengah. Ia juga mengatakan, Laksana tidak menempuh jalur hukum untuk perusahaan yang meniru desain mereka. Nggak mengambil langkah hukum, terus terang mereka nggak izin, tapi ya sudahlah kami ambil sisi positifnya aja. Saya kira, mereka meniru kami artinya kami jadi panutan, tutupnya. Bus terbaru buatan karoseri Laksana yakni Legacy SR3 Sweetest Class sudah ada jiplakannya, sama seperti model Laksana sebelumnya. Bodi terbaru kali ini dijiplak perusahaan otobus di Bangladesh. Kumpulan foto dari jiplakan tersebut diunggah akun Subhanedi ke Instagram. Bisa dilihat dari pilihan warna sampai livery yang digunakan pun serupa dengan unit Laksana. Uniknya lagi adalah di bagian belakang, di mana model kap mesin baru dari Laksana pun ikut dijiplak, walaupun untuk model lampu juga belum mengikuti yang SR3, masih SR2. Mungkin kalau lampu depan dan belakang SR3 sudah banyak tersedia di pasaran, bukan berarti kreasi dari Bangladesh akan semakin mirip. Untuk bagian kabin, diisi sleeper saat yang disusun 2 kanan 1 kiri 2 banding 1. Kalau soal konfigurasi sleeper saat 2-1, bus-bus di Bangladesh memang lebih dulu menerapkan. Sedangkan untuk Laksana, baru di tahun 2022 menggunakan susunan 2-1. Menanggapi hal tersebut, Kusririn, manajer desain karoseri Laksana, mengatakan, sebagai karoseri besar di Indonesia, hal tersebut tentu mempunyai kebanggaan tersendiri. Itu berarti, desain dari karoseri Laksana diterima di dalam dan luar negeri, menjadikan kami tambah semangat dalam membuat produk yang baik dan berkualitas tentunya, ucap Kusririn. Selain itu, Kusririn juga mau desain bus buatan Laksana jadi tren. Jadi pembuat bodi bus lainnya bisa terinspirasi untuk membuat desain-desain yang tidak kalah kerennya. Menjadi tren memang salah satu tujuan utama, dengan bahasa desain yang selalu inovatif dan berani tentunya menjadi daya tarik tersendiri, kata Kusririn. Kasus penjiplakan desain bodi bus marak terjadi di Indonesia. Bus-bus buatan karoseri ternama seperti Laksana kerap dijiplak oleh industri karoseri rumahan atau rombakan. Bagaimana tanggapan Laksana menanggapi fenomena tersebut?
Dijelaskan Direktur Teknis Laksana, Stefan Arman, saat ini Laksana tidak terlalu serius dalam menanggapi tindakan pelanggaran hak cipta oleh industri karoseri rumahan. Menurut Laksana, pihaknya sepenuhnya menyerahkan hal ini kepada pemerintah selaku regulator. Kita sih, kalau untuk urusan menjiplak, memang kita ini tidak terlalu begitu mengambil jalur hukum untuk kemudian menggugat hak paten dan lainnya. Kita serahkan ke regulator lah untuk kemudian mengatur perizinan yang harusnya bengkel-bengkel ini memiliki ya. Karena memang untuk melakukan perubahan bentuk suatu kendaraan, terutama bus, itu harus memiliki beberapa izin. Sejauh ini, Laksana tetap konsisten mengutamakan keselamatan di industri transportasi bus. Bahkan Laksana juga kerap melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan pihak KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Pastinya, kalau kita terus terang di Laksana, setiap kali ada kecelakaan, kita bekerja sama dengan KNKT untuk menerangi kenapa kecelakaan ini terjadi, kenapa kok ada tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Itu selalu kita berkolaborasi dengan KNKT, tambah Stefan. Produk-produk bodi bus Laksana seperti Legacy memang kerap jadi sasaran empuk untuk dijiplak industri karoseri rumahan. Tak hanya di Indonesia, bodi bus buatan karoseri asal Semarang, Jawa Tengah, bahkan juga dijiplak oleh industri karoseri rumahan di luar negeri seperti di Bangladesh. Tak hanya diminati di dalam negeri, produk-produk bus Laksana juga digemari masyarakat pengguna transportasi di Bangladesh. Tercatat Laksana sudah pernah mengekspor bus high-decker dan bus double-decker ke negara tetangga India itu. Beberapa waktu lalu, Technical Head Manager Suvi Laksana, Stefan Arman, juga pernah mengatakan bahwa sleeper bus Laksana diminati Bangladesh dan kemungkinan akan diekspor Bangladesh. Setelah bus double-decker ini, mereka sebenarnya sudah mengirimkan sasis lagi. Dan kemungkinan besar itu akan dipakai di bus Sweetest Class, bilang Arman.